Kenapa? Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan marhaban tiba atau ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu para peserta kajian parenting parenting Islami di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur acara ini bisa kita selenggarakan di tengah kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah berpuasa di hari yang ketujuh, artinya sudah 6 hari ya kita lewati. Dan ini juga merupakan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala atas doa yang kita panjatkan 2 bulan sebelumnya, dan doa ini pula yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Di bagian doa itu ada penggalan kalimat Allahumma barik lana Allahumma balikna Ramadan, dan Allah sudah mengabulkan doa kita. Allah mengijabah, kita diizinkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita pada kesempatan hari ini di hari Ahad tanggal 19 April 2021 akan mengupas materi parenting dengan judul menjadi orang tua teladan bagi generasi masa depan. Acara yang terselenggara atas kerjasama Majelis Taklim An-Nasr, kemudian juga bekerjasama dengan SD Insan Cemerlang Surabaya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita menyadari bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah, apalagi orang tua teladan. Dan kesulitannya semakin bertambah manakala hari ini kita berada di kondisi pandemi COVID-19 yang mana mengharuskan waktu kebersamaan keluarga itu lebih banyak, sehingga ini cukup merepotkan bagi banyak orang tua. Tapi ala kulli hal ini semua harus dihadapi, dan orang tua harus bisa menjadi teladan sebagaimana yang kita harapkan, menjadi orang tua yang tetap bisa melewati segala macam kondisi di tengah pandemi sekalipun. Untuk itu kita hadirkan bersama kita Ustadz Nopriyadi Hermani PhD. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah tahu ada buku yang judulnya The Model. Salah satu seri The Model ini beliau menulis The Model for Smart Parents. The Model untuk orang tua cerdas. Nah, ini beliau tulis buku ini. Beliau melibatkan pendekatan tuning, karena latar belakang beliau juga teknik. Sekaligus beliau menemukan metode tuning untuk digunakan dalam ilmu parenting. Nanti insya Allah kita akan dengarkan lebih banyak dari beliau seperti apa metode tuning itu. Di samping itu beliau juga memang adalah praktisi parenting. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau jauh-jauh dari Jogja ini, tapi dengan forum daring insya Allah kita tidak jadi masalah, karena walaupun jarak kita berbeda tapi masih bisa disatukan di dalam aplikasi Zoom ini ya. Kita jauh di mata tapi dekat di layar. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kami melangkah kepada rangkaian acara berikut. Sebelum pemaparan Ustadz Nopri, kita akan dengarkan dulu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan kita minta kesediaan dari Ketua Majelis Taklim An-Nasr Gubeng Surabaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Suprayogi. Ini kebetulan kami sedang bersama ini di Masjid Al-Azhar, Bapak dan Ibu, kami sedang melakukan nobar di sini. Makanya saya tetap bermasker ya, tetap menjaga protokol kesehatan karena sedang di tempat umum. Alhamdulillah Ustadz Nopriyadi juga pernah hadir di masjid ini beberapa tahun yang lalu mengisi kajian parenting juga. Ya, salam buat Ustadz Nopri dari kami para jamaah. Waalaikumsalam. Pak Yogi, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan
Sambutannya kurang lebih 3 menit, Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya yang setia dan kuat, dan seluruh pengikut risalahnya yang setia menjalankan risalah yang mulia ini hingga akhir zaman. Saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya banggakan, di pagi yang cerah ini kita mengadakan acara nobar, acara online dengan tema bagaimana kita menjadi orang tua teladan untuk anak-anak kita. Saudaraku semuanya, sebuah negara yang kuat tergantung pada pemimpinnya. Apakah dia bertakwa, apa dia menjadi hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an, sehingga dia bisa menjadi teladan, contoh yang nyata untuk rakyatnya. Kalau dia mengeluarkan kebijakan, kebijakannya akan menguntungkan semua rakyatnya, akan menjadi baik, akan bisa melindungi dari 3 perkara. Yang satu, kemaksiatan, yang kedua, kemiskinan, dan yang ketiga adalah kebodohan. Demikian juga di dalam sebuah rumah tangga. Jika pemimpinnya kuat, jika tiang rumah tangganya kuat, maka insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baldatan thayyiban warabban ghafuran. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak paparan dari narasumber Bapak Epri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak dengan baik dan benar. Bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendidik anak-anaknya, orang tua yang baik, yang bisa memberikan teladan yang luar biasa kepada anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang kuat, anak yang cerdas, dan anak yang berani menjadi mujahid-mujahid muda untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Demikian Mas Novel, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sambutan disampaikan oleh perwakilan guru pada Ustadz Agus Maftuhin, barangkali sudah ada di ruang Zoom. Sudah Ustadz Agus? Ya, jazakallah Ustaz. Monggo Ustadz Agus disampaikan sambutan kurang lebih 3 menit. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jazakallahu fi khair Ustaz Novel ya. Dan tidak panjang kata karena waktu juga yang akan membatasi ya. Harapannya nanti lebih banyak kepada kita bersama kepada Ustaz Noviadi sebagai pemateri hari ini. Dan bagaimana yang tadi disampaikan oleh host acara bahwa Al-Fakir mewakili dari segenap Dewan Guru SD Insan Cemerlang. Pertama, saya ucapkan jazakallahu fi khair kepada Ustaz Noviadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita.
Semoga nanti apa yang beliau paparkan menjadi inspirasi bagi kita, menjadi ilmu, dan bisa kita praktekkan bersama. Dan kedua kalinya, saya ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada segenap wali murid yang sudah hadir di sini dan juga kaum muslimin yang ikut mengikuti acara parenting. Dan perlu diketahui para ayyuhal muhadirun bahwa acara ini adalah rangkaian dari acara yang sudah kita selenggarakan SD Insan Cemerlang, yang dimana sebelumnya kita sudah melakukan acara Pekan Ramadan yang dilaksanakan bersama anak-anak kita secara daring, dan alhamdulillah hari ini berkat pertolongan maunah Allah Subhanahu wa taala dan juga dukungan antum hadirin semua, acara ini semoga bisa berjalan dengan lancar apa yang kita harapkan. Yaitu sekali lagi bahwa Al-Fakir mewakili segenap guru SD Insan Cemerlang mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada jenengan, khususnya kepada Ustadz Nopriadi. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar insya Allah. Demikian Ustadz Noval, Al-Fakir mewakili dari segenap guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Agus dari perwakilan SD Insan Cemerlang. Baik, Bapak Ibu para peserta kajian parenting Ramadan 1442 Hijriah, kita langsung saja karena waktu kita berjalan terus. Ini kalau kita lihat waktu yang tersedia kurang lebih menyisakan 30 menit. Tapi nanti insya Allah kita akan kondisikan saja menyesuaikan pemaparan materi dari Ustadz Nopriadi. Adapun kalau harus melebihi dari target waktu berakhir, insya Allah tidak terlalu jauh. Baik, untuk efisiensinya waktu kami serahkan kepada Ustadz Nopriadi forum untuk disampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Ibu dari Jamaah Masjid Al-Azhar dan juga Bapak Ibu sekalian orang tua guru dari SD Insan Cemerlang. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang berlimpah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di layar monitor yang memang ini adalah bagian dari tuntutan zaman, dan mungkin kita juga perlu membiasakan bahwa kita mendidik anak-anak yang kira-kira sebagian besar hidupnya berada di depan layar. Nah, kita pun juga begitu sepertinya. Nah, kemudian yang kedua kita aturkan salam dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah SWT kepada kita semua, kepada umat manusia, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, dan kita punya panduan di dalam menjalani kehidupan. Bapak sekalian dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan slide nih karena waktu kita yang sangat terbatas. Mohon pada host saya di enablekan untuk sharing screen. Mungkin dijadikan co-host mungkin biar bisa. Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya, bisa dilihat ya? Layarnya bisa dilihat?
Nah, tema kita adalah menjadi orang tua teladan bagi generasi masa depan. Tapi izinkan saya mengubah sedikit, bukan mengubah sedikit, mengubah banyak sebenarnya dari sisi judul, tapi bagian ini akan dijelaskan ya. Nah, ini judulnya Be Smart Parents, Cinta dan Keteladanan di Era Digital. Kenapa saya ubah temanya? Karena saya ingin Bapak Ibu sekalian punya gambar besar tentang problem pendidikan anak kita pada hari ini. Dan nanti kita juga tahu bahwa salah satu kunci dalam mendidik anak itu adalah keteladanan. Jadi kalau bicara masalah pendidikan itu berarti memang bicara masalah generasi masa depan. Nah, problem manusia pada hari ini di dunia pada hari ini dari sisi membesarkan mendidik anak itu bukan problem reproduksi, tapi problem regenerasi. Bedanya apa? Kalau problem reproduksi itu berarti problem menambah jumlah penduduk dan itu tidak ada masalah bagi penduduk bumi. Tapi yang jadi problem bumi pada hari ini adalah masalah regenerasi. Bagaimana generasi sebelumnya itu mewariskan cara hidup yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Nah, dari itulah ini saya akan bicara mulai diawali dari masalah cinta dan diakhiri masalah keteladanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya sudah dikenalkan, saya ini bukan pakar parenting. Ya, kalau pakar itu saya paham karena latar belakang saya ini orang teknik, jadi bukan orang psikologi. Saya tidak berani menyebut pakar parenting. Tapi saya adalah praktisi. Jadi saya punya 4 anak, dan sudah membesarkan mereka. Yang satu paling besar itu adalah kuliah semester 4, yang paling kecil usia 4 tahun. Dan mungkin dari sinilah saya berani ya bicara terkait masalah parenting, karena saya cukup serius mendalami bidang ini, dan salah satu keseriusannya adalah saya buat satu buku, The Model for Smart Parents. Nah, poin dari kenapa saya tampilkan ini adalah ini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita punya anak, itu kira-kira tagline-nya apa? Jadi judulnya apa? Jadi kalau tadi menyiapkan generasi masa depan, generasinya seperti apa yang ingin kita wujudkan? Kalau saya menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, pada ayah bunda deh paling enak ngomongnya, yaitu generasi masa depan, ya generasi yang sukses, bahagia, dan kontributif di dalam bangun peradaban barokah. Karena seringkali orang tua nggak ngerti mereka, bukan nggak kepikir bahwa kalau kita mendidik anak itu ada yang dituju, ada yang diwujudkan dari anak-anak kita, sehingga dengan tujuan itu kita jadi terarah, jelas mendidiknya. Kalau kita nggak punya tujuan, tidak punya impian dalam mendidik anak, tidak punya harapan, akhirnya kita mendidik anak itu ya sekenanya, ya sekenanya. Kalau ya mungkin paling gampang ya disekolahkan sekolah terbaik, ya kira-kira begitu. Padahal mendidik anak itu urusannya bukan urusan sekolah. Mendidik anak itu adalah urusannya orang tua, khususan lagi itu adalah urusan bapak. Nah, jadi karena tidak punya arah yang jelas, akhirnya mendidik anak itu ya seperti kebanyakan dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan sambil berharap anaknya baik, tapi nggak jelas baiknya seperti apa. Nah, maka saya di buku ini dan juga untuk saya pribadi dan saya tawarkan juga kepada ayah bunda sekalian, mendidik anak itu 3 tagline-nya. Pertama adalah anak kita mesti sukses hidupnya. Sukses bukan ukuran materi, tapi ada definisi sendiri ya. Kemudian anak kita hidupnya bahagia. Bahagia ini problem hari ini, banyak manusia hidup tidak bahagia. Yang ketiga adalah kontributif dalam bangun peradaban. Anak kita harus jadi anak yang hebat. Anak kita harus anak yang berkontribusi untuk masa depan. Jadi dengan 3 kata kunci ini, lalu kemudian energi kita, metode kita, keseriusan kita dalam mendidik anak-anak adalah untuk menuju ini. Nah, baiklah ya bunda sekalian, saya akan mulai tadi ya, kalau dari judul kan dari cinta sampai dengan keteladanan. Mencintai anak kita adalah fitrah. Itu fitrah, itu sangat manusiawi, tidak perlu diajarkan. Sudah given, Allah udah kasih itu naluri menyayangi anak kita, naluri mencintai anak kita. Dan ini sangat baik saya kira diungkapkan oleh Syekh Abdullah Nasyih Al-Uwan dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam.
Beliau menyatakan, hati kedua orang tua sebenarnya secara fitrah mencintai anak. Dan akan tumbuh perasaan kejiwaan dan cinta kasih sayang seorang ayah untuk menjaganya, menyayanginya, merindukannya, dan memperhatikan urusannya. Karena jika yang demikian tidak ada, maka akan punahlah keberlangsungan manusia di muka bumi. Jadi, ya, yang namanya cinta itu udah Allah kasih, given dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena kalau tidak ada kata cinta itu, manusia akan punah. Spesies manusia tidak ada. Dan ini adalah, maka apa namanya, istilahnya Allah kasih itu ghorizatun naw, naluri melestarikan jenis. Yang ekspresinya adalah kita mencintai anak kita. Nah, ini sering saya tanyakan ya pada para bunda. Kalau dalam pertemuan offline saya tanya kepada para bunda, pengalaman paling menyakitkan dalam hidup itu apa? Biasanya bunda ragu menjawabnya atau mungkin lupa. Yang ingat biasanya adalah ayah. Pengalaman paling menyakitkan itu adalah melahirkan. Melahirkan itu antara hidup dan mati. Tapi banyak para ibu, para bunda yang itu lupa biasanya dengan pengalaman yang paling menyakitkan ini. Sakit secara fisik. Sakit secara fisik. Itu lupa. Hamil pertama misalnya. Itu saya pernah dengar ya, waktu anak saya melahirkan itu di sebelah, tetangga sebelah yang juga tetangga apa di rumah sakit itu mau bersalin, itu teriak ya. Sakitan, teriak, lalu kemudian mengatakan ini adalah yang terakhir gitu. Jadi gampangnya ini pertama dan terakhir. Apakah kira-kira seperti itu? Bisa jadi iya, ya, ini pengalaman terakhir. Pada saat menjelang melahirkan, tapi setelah melahirkan pengen lagi. Ini memang sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Menyakitkannya orang udah mengkaji itu, yang namanya melahirkan itu sama seperti mematahkan sekian tulang katanya, sakitnya itu. Dan itu antara hidup dan mati. Tapi tetap saja ya, tidak menghapus rasa cinta, maka tambah cinta kepada anak. Tidak hanya anak itu membebani orang tua, ibu terutama ya, selama 9 bulan. Kemudian menjelang lahir itu antara hidup dan mati. Bahkan setelah itu coba, setelah lahir. Anak-anak membebani orang tua ya, karena ibu biasanya ya harus merawat, harus membesarkan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, malam-malam anaknya bangun, dan seterusnya. Tapi tetap saja ya, itu tidak menghilangkan rasa cinta, bahkan nambah cinta kepada kita. Jadi Allah udah kasih itu yang namanya cinta. Jadi kita nggak perlu diajarin ya bahwa kita mencintai anak kita. Cuma poinnya adalah bahwa mendidik anak itu ya dengan modal cinta itu sebenarnya mudah, tapi cinta saja tidak cukup. Jadi sekali lagi ini cinta tidak cukup. Kalau kita hanya bermodalkan cinta, kita bisa terjebak menjadi toxic parents, orang tua beracun. Di masjid ini tidak salah ya, saya pernah memutarkan video ini, tapi tidak apa-apa saya putar saja biar masih ingat ya, jadi ingat kembali. Nah, ini contoh toxic parents, orang tua beracun. Jadi kalau mendidik anak itu hanya modalnya rasa cinta, bisa terjebak menjadi toxic parents atau orang tua beracun. Jadi jangan sampai ibunda sekalian ya, kita yang ada di sini itu menjadi toxic parents, orang tua beracun. Nah, di zaman now ini, orang tua beracun itu mungkin ini ada 4 ciri ini. Pertama, dia tidak menyadari bahwa mendidik anak itu sebagai kewajiban ilahi. Yang kedua, dia tidak mengetahui situasi zaman now, bahwa dunia itu telah berubah. Masa depan itu akan berubah dengan cepat.
Yang ketiga, dia tidak memiliki pengetahuan dan skill yang cukup dalam mendidik anak. Jadi nggak punya modal, ya, nggak punya pengetahuan, tidak punya skill. Nah, dia harus membesar anak tapi tanpa modal. Keempat, dia menjadi teladan yang buruk. Nah, maka orang tua yang toxic parents ini bisa terjebak pada perilaku malpraktek. Coba kalau misalkan kita datang berobat pada dokter, tapi dokternya tidak cukup pengetahuan, atau dokternya dokter palsu. Itu ketika kita berobat, apalagi penyakitnya aneh-aneh, ini terjadi dalam malpraktek. Maka dari itu yang namanya jadi dokter, itu perlu ilmu, perlu keterampilan, dan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Dan untuk menjadi dokter itu juga ada syarat-syaratnya. Masuk sekolah kedokteran itu nggak mudah. Coba kalau dokter itu bodoh, kita bisa bayangkan itu, berapa banyak orang melakukan malpraktek. Dan hampir setiap profesi itu selalu membutuhkan ilmu dan pengetahuan yang relevan. Dan ada sekolahnya, mau jadi insinyur, mau jadi apoteker, mau menjadi dokter, ya, menjadi apa saja, itu ada sekolahnya. Kalau tidak itu malpraktek. Nah, kalau profesi itu penting, ya hampir semua profesi itu membutuhkan yang namanya pengetahuan, membutuhkan yang namanya sekolah, maka ada profesi yang paling penting dalam kehidupan ini, tapi nggak ada sekolahnya. Dan banyak orang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, tiba-tiba dia praktek. Profesi yang paling penting itu adalah profesi sebagai orang tua. Jadi peran sebagai orang tua ini adalah peran terpenting dalam kehidupan ini. Tapi kita ini menjadi orang tua itu bukan karena kita lulus sekolah, bukan karena kita sudah punya keterampilan pengetahuan yang cukup, tetapi kita menjadi orang tua itu hanya gara-gara punya anak. Maka tidak heran ya saya curiga di rumah-rumah itu banyak orang-orang tua yang melakukan malpraktek, mendidik anak tanpa pengetahuan. Karena tiba-tiba saja dia harus praktek ketika punya anak. Maka dia harus menjadi guru bagi anaknya, padahal dia nggak tahu ilmu mendidik. Maka dia menjadi dokter pertama bagi anaknya, padahal dia nggak tahu banyak tentang kesehatan. Dia harus jadi perawat bagi anaknya, tadi dia juga tidak tahu tentang masuk kesehatan. Dia harus menjadi sekolah bagi anak-anaknya, padahal dia tidak tahu ilmu kejiwaan. Dia harus menjadi guru bagi anak-anaknya, tapi dia tidak punya ilmu di dalam mendidik dan mengajar. Dia juga harus ahli gizi bagi anaknya, padahal dia tidak punya pengetahuan tentang masalah gizi. Peran sebagai orang tua ini peran multidimensi yang menuntut banyak pengetahuan. Tapi sayang, ya tidak ada sekolahnya tadi. Yang kebanyakan akhirnya ya inilah, ya saya khawatir di rumah-rumah pada hari ini banyak sekali orang tua yang melakukan malpraktek. Mudah-mudahan kita enggak. Nah, maka dari itulah di sini kita perlu menjadi smart parents, jadi orang tua cerdas, bukan toxic parents, orang tua beracun yang melakukan malpraktek, tapi kita melakukan praktek yang terbaik. Apa ciri orang tua cerdas itu? Jadi saya ingat hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat Ibnu Majah, ketika ditanya orang yang paling cerdas itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, saya mengambil dari sini. Jadi orang yang cerdas itu adalah dia futuristik. Dia melihat masa depan dan dia menyiapkan masa depan tadi. Dan masa depan yang paling pantas untuk disiapkan itu adalah akhirat. Karena akhirat itu kehidupan yang panjang. Kehidupan yang abadi. Dan kita harus punya persiapan yang cukup. Jadi dua kata kuncinya, ya. Dia futuristik dan dia harus menyiapkan itu. Itu orang cerdas. Nah, makanya saya mengambil dari sini. Jadi orang tua itu harus menjadi orang tua yang cerdas. Maka orang tua yang cerdas itu, nah ini kira-kira kalau saya simpulkan. Pertama, dia memiliki kesadaran akan wajib dan peran penting ayah terutama, ya. Ini orang tua, ayah terutama itu dalam mendidik anak. Yang kedua, dia mengetahui dan situasi zaman now dan memastikan masa depan anak-anaknya, dunia dan akhirat. Yang ketiga, dia memiliki konsep parenting yang jelas,
agar anaknya itu, agar dia bisa mendidik dengan baik dan benar, sehingga anak-anaknya bisa selamat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Anak-anak, dia menyiapkan anak-anaknya ya agar bisa mendapat masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang keempat, dia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi 4 poin ini kira-kira yang menurut saya ya orang tua yang cerdas, terutama para ayah nih penekanannya. Nah, pertama kita lihat satu persatu. Mendidik anak itu wajib. Ini kita semua udah paham. Ya, dalam setiap acara parenting, ayat ini selalu keluar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami akan menjaga diri kami. Lalu bagaimana kami menjaga mereka?" Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalian larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kalian perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian kalian akan menjaga mereka. Menjaga mereka itu berarti menjaga anak dan istri. Jadi kalau saya lihat ayat ini sangat laki-laki, sangat laki-laki. Artinya tugas mendidik anak dan istri, menjaga keluarga itu adalah ayah, itu bapak di rumah. Jadi bukan ibu, bukan mbak-mbak, juga bukan guru, bukan. Tapi orang tua, ayah. Nah, tapi nggak banyak yang paham ayah punya kewajiban mendidik anak dan ayah harus serius dalam mendidik anak. Suatu saat ya, saya membuat acara di Jogja waktu itu bersama teman-teman saya satu punya kelompok kecil ya, Jogja Islamic Home Education. Kita buat acara tuh untuk bapak-bapak. Dari 150-200 hadir pada acara ini, acara yang secara judul saja udah untuk bapak-bapak, itu bapak-bapak yang ada hanya 30-an. Ya, 120-an lebih itu yang hadir itu adalah ibu-ibu. Jadi tambah pada hari ini masalah mendidik anak itu di-outsourcing-kan kepada ibu-ibu, padahal tugasnya bapak-bapak. Nah, maka dari itulah di sini saya menekankan pentingnya ayah itu kembali ke rumah. Memang kerja di luar, iya, di rumah juga harus jadi super guru. Nah, ini kata-kata yang sangat baik nih, George Herbert. Dia mengatakan, satu ayah itu lebih berharga dari 100 guru di sekolah. Kan luar biasa sekali. Dan rupanya, di dunia ini banyak problem anak-anak. Maka muncul buku judulnya Father Hunger. Betapa pada hari ini banyak anak-anak yang lapar dengan sosok bapak. Nah, jangan-jangan ya Bunda, jangan sampai anak kita di rumah yang lapar sosok bapaknya. Apalagi setelah kajian ini, ya mudah-mudahan setelah kajian ini nggak ada lagi anak yang lapar tentang sosok bapaknya. Bukan karena bapaknya tidak ada, bapaknya ada, tapi bapaknya tidak tampil sebagai seorang ayah. Bapaknya itu tampil sebagai seorang diktator, bapaknya itu mungkin juga ada yang bapaknya jadi preman bagi anak-anaknya. Jadi bukan sosok bapak yang memerankan peran sebagai seorang bapak. Nah, itu yang pertama, jadi kewajiban mendidik anak. Yang kedua adalah, ini yang paling penting nih, karena kita menyiapkan generasi masa depan. Kita harus memahami situasi zaman now. Ya, Imam Ali mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi bunda sekalian, emang zaman sekarang itu zaman apa? Dan anak kita ini akan jadi anak yang hidup di zaman yang seperti apa? Inilah pentingnya orang tua. Ya, harus smart tadi, ya, harus cerdas tadi. Dia harus memahami situasi masa depan. Jadi orang tua ini nggak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi dokter, tidak hanya menjadi psikolog, tidak hanya menjadi sosiolog bagi anaknya, tidak hanya menjadi ahli gizi bagi anak-anaknya, tapi juga menjadi futurolog, ya, ahli masa depan bagi anaknya. Nah, sedikit saya intipkan ya terkait masalah generasi kita dan generasi masa depan. Jadi mudah sekalian nih kalau dilihat nih, jadi ada kajian-kajian generasi itu ternyata dikasih label-label. Kalau seperti saya ini termasuk generasi X yang lahir tahun di antara 1960 berapa nih? 65 sampai dengan 75. Kalau sebelum itu berarti generasi baby boomers. Nah, untuk anak-anak yang lahir
sebelum 1995 itu generasi militer, generasi Y. Kalau setelah 95 sampai 2000-an itu generasi Z. Nah, setelah 2000-an, ya 2010-an itu generasi alpha. Nah, anak kita yang mana? Kalau anak itu generasi Z, ya ini generasi Z itu artinya, bentar saya, kursor kok ini. Nah ini biar kelihatan ya. Nah kalau anak kita lahir di generasi di sini, ya ini berarti anak-anak yang sejak lahir itu mereka sudah terpapar dengan dunia cyber. Jadi mereka sudah terpapar dengan gadget bahkan sejak lahir. Dan mereka sudah meninggalkan jejak digital di internet. Biasa yang lahir tahun 97-an ke atas, itu sejak lahir saja sudah, apalagi 2000-an ya, itu sudah punya jejak digital di internet. Itu generasi Z. Ya, dan generasi ini berbeda tipikalnya. Jadi orang tua mesti memahami perbedaan-perbedaan itu. Nah, apalagi yang lahir 2010-an, ini generasi alpha ini. Problemnya emang beda-beda. Nah, kalau anak itu generasi Z, yang mereka terpapar gadget, banyak di antara kita yang tidak paham bahwa gadget itu ada positifnya dan ada negatifnya. Seorang psikiater dari Korea, itu dia meneliti ya, tentang gadget, ya, dampak gadget bagi kehidupan anak-anak. Dan dia simpulkan bahwa generasi sekarang, ya generasi di Korea, itu banyak yang bermasalah secara kejiwaan, secara mental. Dan setelah dia teliti, persoalan itu muncul karena gadget. Nah, paling tidak ada dua ini masalah gadget itu. Pertama, fenomena popcorn brain. Fenomena otak seperti meletup-letup. Ya. Yang kedua, matang semu. Jadi secara fisik itu dia sempurna sebagaimana manusia biasa, tapi ya, secara secara kejiwaan itu dia kanak-kanak, nggak matang, emosional. Jadi ini diakibatkan oleh gadget. Nah, saya tidak akan menjelaskan. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bunda sekalian, kalau generasi Z, generasi Alpha, juga mungkin generasi Y sebagian, itu muncul fenomena mereka cenderung tidak sopan, cenderung kasar, itu salah satu adalah karena ada kerusakan katanya di prefrontal cortex, yang otak yang mengatur masalah nilai. Jadi saya bayangkan ya, betapa banyak orang tua itu yang nggak sadar, tidak hanya memberi keteladanan yang buruk dengan begitu asyik masuk dengan gadgetnya, bagi juga memberikan fasilitas gadget itu kepada anaknya, yang itu kemudian merusak mental anaknya. Jadi ini teladan yang buruk sekaligus juga toxic parents yang parah, karena dia kasih sesuatu yang beracun bagi kehidupan anak mereka. Nah ini setting, Ibunda sekalian, generasi masa depan itu terancam ini nih. Kalau orang tuanya nggak paham. Nah apalagi sekarang, dilemanya adalah learning from home. Anak-anak mau nggak mau dekat dengan gadget, nggak ada pilihan kan. Maka dari itu saya melihatnya akan semakin parah ke depan itu. Karena orang tua tidak diberikan panduan, anak itu jadi bebas lepas dengan alasan belajar di rumah, dikasih gadget, aduh, akhirnya tidak terkendali. Nah, belum lagi, ini kalau Bunda sekalian nonton tuh film The Social Dilemma, ya ini kalau ini ngeri sekali ya Bunda sekalian. Karena bidang saya itu adalah mesin learning, mesin cerdas, jadi saya tahu bagaimana cara kerja mesin cerdas itu. Jadi singkatnya saja, di aplikasi yang dipegang oleh kita, apalagi aplikasi-aplikasi yang mainstream, seperti Facebook, Instagram, Google, YouTube, itu tertanam teknologi, yang dengan teknologi itu manusia
menjadi tidak bebas. Manusia menjadi addicted. Manusia menjadi candu. Dan tingkat kecanduannya susah dikalahkan. Ya, susah, nggak susah ditaklukkan. Dan kenapa dia bisa menjadi candu? Karena para profesional yang bekerja di balik aplikasi ini, mereka tahu persis bagaimana cara kerja otak kita. Dan dengan pengetahuan itu, lalu kemudian demi kepentingan ekonomi, lalu kemudian mereka harus membuat kita candu. Karena setiap perhatian kita, setiap klik kita, itu kita meninggalkan jejak digital. Dari jejak digital itulah mereka mempelajari siapa kita. Dan mereka lebih tahu tentang kita dibandingkan kita sendiri. Coba Ibunda sekalian, tadi malam nonton YouTube, tayangannya apa? Kita lupa. Sebagian besar YouTube yang kita tonton itu temanya apa? Berapa persen tema politik? Berapa persen tema pendidikan? Berapa persen tema hiburan? Berapa persen tema musik? Kita nggak tahu. Tapi mesin tahu. Jadi mereka lebih tahu dibanding kita. Maka wajar akhirnya mereka bisa menawarkan tayangan-tayangan yang hampir dipastikan cocok dengan kita. Secara otak, ya, secara tubuh, akhirnya karena kita mendapatkan apa yang kita suka, maka kemudian kita menjadi candu. Nah, ini sekarang terjadi pada anak kita yang generasi Z, generasi Alpha, yang mereka minim pengetahuan. Jangan anak-anak kita saja deh. Ya Bunda sekalian, bisa nggak kita menaklukkan gadget ini? Berat sekali kan? Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, nggak bisa. Punya ilmunya saja masih harus berjuang. Apalagi anak kita, generasi masa depan, yang mereka yang hidup nggak bisa memisahkan. Ya, bagi mereka dunia nyata, dunia cyber, ya dunia internet itu jadi satu. Bagi kita mungkin kita bisa memisahkan, kita tahu pernah hidup di zaman nggak ada internet. Tapi anak-anak sekarang nggak tahu mereka, seolah-olah ini memang kehidupan mereka. Wah, ini masalah yang besar ya, Ibu sekalian. Nah, apalagi kita hidup di sebuah zaman, saya katakan tadi kapitalis yang perubahannya sangat cepat. Ini saya nggak perlu jelasin. Ini hari ini perlu tahu nih, kalau kita bicara generasi masa depan, tema-tema ini kita harus tahu. Ya, jadi intinya begini saja deh ya, teknologi berkembang cepat, cepat sekali, dan itu mengubah banyak hal. Jadi orang istilah disruption, jadi mengubah banyak hal, banyak yang berubah, terutama bisnis, masalah pekerjaan. Itu berubah, masyarakat berubah, generasinya berubah, tipe kalau anak-anaknya berubah. Jadi banyak sekali perubahan yang sangat cepat yang diakibatkan oleh disruption ini. Dan itu menuntut ya anak-anak masa depan yang mereka tough, kuat. Nah, sayangnya pada hari ini banyak masalah anak-anak kita. Problem anak kita itu sangat mengkhawatirkan. Saya sebut saja anak-anak yang jiwanya rapuh, semakin hari semakin banyak. Fenomena anak bunuh diri, udah angkanya luar biasa. WHO menyatakan, bunuh diri itu menjadi penyebab kematian nomor 2 terbesar setelah kecelakaan di kalangan remaja usia 15-29. Coba, ini sekali, kematian terbesar. Dan ini mengakibatkan 4.600 jiwa meninggal setiap tahunnya. Ini angka luar biasa ini. Jadi ini juga tak tahan dimarahi sang ibu, remaja ini memilih bunuh diri. Fenomena jiwa yang rapuh ini banyak sekali. Bunuh diri karena dibully, remaja ini minta maaf karena jelek. Kisahnya bikin menyayat hati. Gantung diri karena broken home. Jadi banyak sekali. Tidak hanya jiwa yang rapuh, tapi juga jiwa yang brutal. Waduh, ini masih mewarnai kehidupan kita. Remaja pembunuh balita. Remaja, ini udah sempat heboh kemarin ya. Kita sempat dihebohkan tentang remaja putri, masih sangat kecil. Itu membunuh balita. Remaja Bogor tewas dianiaya geng pelajar. Ada cerita-cerita begini banyak. 4 remaja di Bogor ditangkap akibat terlibat pembunuhan. Enggak hanya itu, nafsu yang liar juga. Generasi kita banyak pada hari ini generasi yang jauh dari nilai-nilai moral. Ya, jadi cerita tentang pergaulan bebas. Ini sempat heboh ini. Ya, anak SMP 37 pasang anak SMP pesta seks di hotel. Mereka bawa kondom, obat kuat, miras. Ini anak SMP. Seks bebas juga di mana-mana nih. Ini kalau di Kalteng, waktu itu saya ngisi di Kalteng, maka ada slide ini. Nah, ini juga nih, aduh, ini nggak enak dibacanya nih.
Survei juga nih, 5 dari 10 remaja Bali aktif berhubungan intim. Luar biasa ini masalah ini. Aborsi, 2,3 juta kasus aborsi per tahun, 30%-nya oleh remaja. Wah ini, Gubernur Jawa Timur, ini data lama nih, Khalifah Indar Parawansa mengatakan, tahun 2004, angka kehamilan remaja di luar nikah mencapai jutaan jumlahnya. 2013, anak usia 10-11 tahun yang hamil di luar nikah, angkanya mencapai 600.000. Luar biasa. Kalau 15-19 tahun, remaja nih, angkanya mencapai 2,2 juta. Ini kan luar biasa fenomena ini. Nggak hanya itu, hati yang bengis. Waduh, cerita-cerita pembunuhan tadi, tawuran. Waduh, ini banyak sekali. Ini cerita-cerita ini belum lagi tadi perkosaan juga lakukan remaja. Remaja bacok ibu kandung, waduh. Apa namanya, cucu membunuh kakek juga, aduh. Nah, sementara itu nilai akademik rendah. Ini generasi kita. Siswa Indonesia ini skor PISA ya untuk meneliti kemampuan anak-anak dalam membaca, matematika dan sains. Dan ini salah satu ukuran ya kemajuan bangsa ya kira-kira secara ekonomi katakanlah begitu. Ternyata Indonesia itu masuk ranking bawah, termasuk ranking bawah, di bawah rata-rata. Ini menyedihkan ya. Nih angkanya nih rata-rata di bawah. Ini potret pendidikan kita. Potret. Jadi sudahlah tadi punya masalah mental, akademik juga rendah. Sementara tantangannya besarnya ke depan luar biasa. Kemajuan teknologi, era disrupsi, itu menuntut generasi yang tough, yang kuat, punya kapasitas. Sementara pada saat ini kenyataannya banyak anak yang bermasalah. Inilah saya khawatir anak-anak kita masa depan, anak-anak Indonesia terutama, itu tidak relevan dengan zaman. Saya bayangkan kalau kita punya generasi yang tidak relevan dengan zaman, itu menjadi generasi yang tidak dibutuhkan oleh zaman. Karena pengetahuannya, keterampilannya nggak relevan. Karena perkembangan yang luar biasa, jadi nggak relevan. Jadi ini tantangan ibunda sekalian dalam mendidik anak kita. Maka dari itulah di sini orang tua itu perlu konsep yang jelas. Tugas kita mendidik anak kita harus punya konsep yang jelas. Dan kita harus menyiapkan anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya. Karena hidup mereka bukan di zaman kita, tapi di zamannya mereka. Nah, maka dari itulah ini kata-kata Ibnu Qayyim yang perlu kita perhatikan, ya benar sekalian, saya ingin garis bawah ini saya bacakan karena ini penting. Maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia abai, apalagi masa depannya sudah begitu tadi, berarti dia telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua. Maka tidak ada pilihan bagi kita sekarang, kita harus serius saya bunda sekalian mendidik anak kita. Kita harus punya konsep yang jelas. Kalau saya ditanya apa konsepnya, saya punya ya. Saya punya konsep, dan konsep ini juga akan saya wariskan kepada anak saya biar mereka bagaimana mendidik anak mereka nanti. Jadi kita sudah mendidik, kita semua mendidik anak, kita harus punya metode yang jelas, cara yang jelas, sehingga kita punya pegangan. Ini ikhtiar maksimal yang harus kita miliki adalah kita punya konsep dan aplikasi yang terbaik untuk anak kita. Nah ini tadi, jadi kalau misalnya kita punya setting, punya kata kunci dalam diri anak kita, anak sukses bagian kontributif, sekarang apa konsepnya? Yang sampai sudahlah kita tidak punya impian, ditambah tidak punya konsep, waduh, kita jadi toxic parent, orang tua racun bagi anak-anak kita. Nah, konsep yang tadi sudah disebut konsep tuning, tapi di Masjid Al-Azhar sudah pernah saya jelaskan, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Intinya konsep tuning itu adalah konsep bagaimana kita menyetel anak kita, menyetel kecerdasan mereka, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Jadi kecerdasan anak itu perlu disetel. Nah, inspirasinya waktu saya studi di Jepang, itu saya mendalami tentang machine learning. Jadi bagaimana membuat mesin jadi cerdas. Salah satu ya teknologi itu ditanam di dalam gadget ini. Jadi saya tahu persis bagaimana cara kerja gadget ini. Coba ya bunda sekalian, kita pasang Facebook foto gitu, ada orang pasang foto di Facebooknya dan itu foto kita.
Mesin di Facebook langsung mengenali itu foto kita. Itu berarti dia punya kecerdasan. Nah, itu karena mesinnya di aplikasi itu di-tuning, disetel istilahnya. Nah, pernah saya berpikir kalau saya bisa menyetel kecerdasan robot, kenapa tidak saya menyetel kecerdasan manusia? Nah, maka akhirnya saya buatlah buku The Model. Yang aplikasi parenting adalah The Model for Smart Parent. Nah, salah satu poin yang paling penting dalam masalah tuning, menyetel anak kita, itu adalah keteladanan. Ini teknik yang paling klasik, tapi yang paling manjur. Jangan berharap kita punya anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Jangan harap kita punya anak yang bersemangat dalam menghadapi masa depan kalau kita juga nggak punya semangat. Jangan harap kita punya anak yang kuat kalau kita sendiri lemah. Maka keteladanan ini adalah sangat fundamental ya dalam diri anak. Ini teknik tuning yang terbaik, teknik menyetel anak yang terbaik. Karena fitrahnya anak kita itu mencontoh apa yang kita lakukan. Nah, ini video saya perlu sampaikan ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say you. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Go back where you came from. Children see, children do. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu yang akan dilakukan oleh mereka. Kalau mereka melihat sejak kecil, itu berarti terus-menerus saya bunda sekalian melakukan aktivitas kebiasaan sejak kecil itu akan tertanam sangat di dalam benak anak kita, dan anak kita akan melakukan itu. Maka kalau kita mendidik anak kita, kebanyakan kita mendidik anak kan seperti bapak ibu kita dulu, ya sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh. Nah, jadi bunda sekalian, mbak ayah bunda bangun jam berapa, tidur jam berapa, apa yang dilakukan, bagaimana komunikasi dengan istri, dengan suami, bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana komunikasi dengan orang lain, apakah ibunda sekalian suka belajar, suka membaca, apa yang suka ditonton, itu semua terekam dalam benak anak kita, dan itu akan sangat berpengaruh bagi anak kita. Jadi ini poin penting. Maka keteladanan itu jangan dianggap remeh, ya. Jadi tanpa kita harus menyuruh mereka, mereka meniru kok. Maka istilahnya Nomi Aldor, raising children is raising ourselves. Mendidik anak itu seperti mendidik diri kita sendiri. Pada dasarnya adalah mendidik diri kita sendiri. Nah, maka dari itu ayah bunda, ya, maka posisi kita itu sebagai ayah ini terutama, ayah itu sebagai leader. Leader itu 4 kata kuncinya, pathfinder, empowering, alignment, dan model. Saya bagian model ini saja nih. Model artinya menjadi teladan. Jadi orang tua itu nggak ada pilihan, ya terutama ayah, jadi teladan bagi anak-anak. Dan kalau ingin anak kita itu menjadi anak yang sukses, ayahnya harus memberikan contoh kesuksesan. Suksesnya tidak dalam artian materi ya, sukses dalam artian bertanggung jawab terhadap peran-peran di dalam hidup ini. Itu akan jadi model bagi anak-anaknya. Jadi seorang ayah kalau rajin belajar agama, nah maka akan dicontoh oleh anaknya. Jadi kalau ingin anak kita itu soleh, ya orang tuanya harus soleh. Anak kita ingin paham agama, maka kita harus paham agama. Dan orang tua itu yang harus men-set up, ya, men-set up kebiasaan anak-anaknya. Nah, ini poin yang penting ya bunda sekalian. Kalau buat kebiasaan untuk anak-anak, itu buatlah kebiasaan dengan teknik yang tidak pernah gagal. Jadi bukan sekedar mendeklar kebiasaan, tapi buat kebiasaan yang tidak pernah gagal. Ya alhamdulillah saya punya kebiasaan mendidik anak. Jadi kalau saya hitung-hitung pendidikan agama ya secara khusus untuk anak saya itu sekitar 10 SKS di rumah. Jadi setiap hari mereka ikut kajian antara 1 sampai 1,5 jam. Itu setiap hari setelah sholat subuh. Nanti belajar bahasa Arab, ya belajar Quran itu sekitar 1 jam sebelum dan setelah sholat maghrib. Setiap hari itu. Jadi setelah saya hitung itu seperti 10 SKS. Jadi itu setiap hari mereka lakukan. Nah, jadi kita
Belum lagi proses belajar di antara itu yang tidak terjadwal, itu yang terjadwal dari Senin sampai dengan Ahad. Jadi tidak mengenal hari libur. Jadi belajar agama itu harus setiap hari ya dalam jumlah tertentu dan itu rasanya kurang sebenarnya. Jadi dengan demikian kita bisa berharap bahwa anak kita sebagai mereka generasi yang siap untuk menghadapi masa depan. Karena orang tuanya pun juga harus mengikuti ya, perkembangan masa depan dan menyiapkan anak-anak kita. Nah, saya kira mungkin itu ya sebagai pengantar ya, semoga kita sukses semua dalam mendidik anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Nopriyadi. Alhamdulillah pemaparan beliau ini sangat menarik sekali. Jadi apa ya, kita harap-harap cemas jadinya kalau bagi orang tua. Kebetulan juga kami pribadi juga orang tua, karena jangan sampai kami malah menjadi orang tua toksik yang malah meracuni anak-anak kami. Baik, para partisipan, para ibu dan bapak, kita manfaatkan waktu ya. Ini memang sudah lebih, tapi kita upayakan masih ada waktu tambahan untuk kita berdiskusi dengan Ustadz Nopriyadi ya, karena ini sangat menarik sekali dan kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung ada beliaunya di tengah-tengah kita untuk kita nanti banyak berkonsultasi seputar parenting. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu 2 pertanyaan saja. Lebih afdal kalau satu mewakili dari ibu-ibu dan satu mewakili dari bapak-bapak. Bisa disampaikan pertanyaannya secara lisan, buka audio, atau barangkali dengan mengajukan pertanyaan secara tulisan via chat. Kami persilakan, monggo barangkali ada yang ingin mengawali. Ya, Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Bu. Mohon perkenalkan diri di awal Bu. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. Asmaul Husna, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sih dulu waktu Ustadz memang mengeluarkan buku itu saya sudah incer ya dari dulu, dan saya sempat menjualkan ke teman-teman tuh banyak banget karena ya kita ini ya mungkin ya kita orang teknik jadi bahasanya bahasa teknik itu nyambung gitu saya dengan bukunya Ustadz itu. Ya, terus ini Ustadz jadi saya setelah dengan pemaparan Ustadz itu, jadi saya berpikir memang akhirnya banyak yang harus dikoreksi ya Ustadz ya. Dengan posisi kita memang kita dari generasi apa itu tadi ya? Generasi Y ya kita ya. Saya generasi X, Bu. Y. X ya Bu ya? Oh, kalau Ustadz X ya? Oh iya, saya sebenarnya termasuk X ya. Ya Ustadz. Nah, otomatis kan jauh sekali ya dengan ini. Dan mungkin memang peran didikan orang tua kita itu memang betul-betul bekas gitu ya. Jadi bahasanya kita sulit move on gitu ya Ustadz ya dengan kondisi ini gitu. Dengan kondisi yang baru ini gitu loh. Nah, jadi tanpa kita sadari ternyata dengan berjalannya waktu itu ya memang kebanyakan itu akhirnya kita jadi toksik buat anak-anak gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana kita itu bisa merubah, sedang kalau mau dibilang ya kita itu sudah jadi toksik gitu loh Ustaz. Nah, terus bagaimana kita untuk bisa merubah dan itu akhirnya memberikan efek yang positif buat anak. Mungkin itu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ustaz, kita kumpulkan saja sekalian pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini ada di kolom chat. Ya, dan kita cukupkan saja Bapak dan Ibu hanya sampai 2 pertanyaan. Ini disampaikan oleh Ummu Khadijah. Beliau bertanya, ayah bekerja pulang-pulang sudah capek. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mendidik anak?
Ya, itu Ustaz, 2 pertanyaan dari Bu Husna tadi sama Bu Ummu Khadijah. Apa aja, Ustaz? Ya. Ya, yang ini kan kita ingin berubah. Berubah itu bukan sekedar nambah pengetahuan. Walaupun nambah pengetahuan itu adalah awal dari perubahan itu sendiri. Jadi kalau sudah kita ingin berubah, maka kita perlu pengetahuan. Pengetahuan apa sih yang kita butuhkan? Pengetahuan yang kita butuhkan adalah 2. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah sunatullah. Jadi Islam itu terkait misalkan bagaimana menjadi muslim yang baik. Dan ini akan mengarahkan kita memiliki cara hidup Islam. Cara hidup Islam ini tema yang belum banyak diangkat. Jadi kalau saya baca buku, banyak orang modern ini sekarang kebingungan mencari cara hidup. Karena hidup itu penuh dengan stres. Saya lihat kecenderungannya, kemudian orang mencari-cari cara hidup. Cara hidup Ikigai, cara hidup orang Jepang. Legom, cara hidup orang Swedia. Kemudian apa itu Like atau Hike, itu cara hidupnya orang Denmark. Jadi orang berburu cara hidup. Padahal setelah saya baca Ikigai misalkan, saya 3,5 tahun di Jepang, saya baca cara hidup bahagia orang Jepang, itu ketika saya baca, ya memang bagus buku itu. Tapi jauh dibandingkan kalau cara hidup Islam. Jadi ketika kita itu sudah jadi toksik, maka itu menuntut kita untuk berubah, menuntut kita memiliki cara hidup yang benar, yaitu cara hidup Islam. Nah, cara hidup ini nanti akan dilihat oleh anak kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus belajar tentang ilmu sunatullah. Jadi pendidikan itu membangun kebiasaan, pendidikan itu ada sunatullahnya, ada ilmunya. Jadi termasuk bagaimana kita memahami anak-anak kita, bagaimana memahami kejiwaannya, bagaimana komunikasi yang baik kepada anak kita, itu menuntut itu pengetahuan sunatullah, itu perlu kita pelajari. Sehingga ketika kita menghadapi anak kita tahu persis bagaimana jurus-jurusnya, ibarat main silat nih, kita udah tahu persis jurus-jurusnya. Jurus memahamkan, jurus menyadarkan, jurus mentuning anak kita yang sudah terlanjur mungkin tadi. Nah, itu sunatullah, ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Sembari itu, ibu sekalian, sering saya sampaikan dalam forum parenting, bahwa kita ini tidak bukan penentu ya, bagaimana hati anak kita. Yang menentukan adalah Allah. Jadi kita hanya berikhtiar sungguh-sungguh, lalu kemudian nanti anaknya jadi apa, itu urusannya Allah. Jangankan kita, sekelas Nabi saja, itu tidak bisa mengubah orang, memastikan perubahan orang itu nggak bisa. Karena itu urusan dia dengan Allah. Yang bisa dilakukan adalah usaha maksimal kita. Nah, maka dari itulah, jangan lupa berdoa, ibu sekalian. Berdoa, Bu Husna. Ya, kita berdoa agar kita dipantaskan menjadi orang tua yang baik. Kita berdoa kepada Allah untuk menghasilkan generasi yang diharapkan, generasi yang sukses, bahagia, dan kontributif tadi. Nah, saya kira mungkin itu jawaban singkatnya, Bu Husna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Bu siapa nih? Ummu Khadijah ya? Pulang ya, Bu ayah bekerja, pulang-pulang sudah capek. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk mendidik anak? Ya, bisa sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Ya, tapi kadang-kadang keadaan menuntut itu. Kadang-kadang keadaan menuntut itu. Maka orang tua, si ayah nih ya, kalau ayah nanti bisa menilai sendiri dengan capek tadi, lalu kemudian tidak ada energi tambahan, apakah anaknya jadi baik? Apakah amanahnya jadi tertunaikan? Jadi ayah mesti berpikir keras bagaimana caranya, tidak hanya berpikir, berusaha keras bagaimana caranya masih bisa mendidik anak dengan kondisi capek tadi. Ya, maka di sini perlu belajar yang mengarahkan para ayah itu menjadi semangat dalam mendidik anak. Karena tantangan mendidik anak ini butuh ayah. Ya, butuh ayah yang memang punya kekuatan ya untuk mendidik anaknya. Nah, maka tentu saja ayah ini harus di-backup oleh bunda.
Jadi kalau memang terpaksa ayahnya seperti itu, maka bundanya harus maju lebih depan, ya sambil mencari kesempatan, mencari peluang, mungkin ya mencari pekerjaan yang apa namanya bukan tidak capek ya, pekerjaan yang masih memungkinkan untuk mendidik anak, terutama anak-anak masih usia emas gitu. Jadi itu saja. Jadi memang kalau pertanyaan apakah itu menggugurkan, saya kira enggak, karena kewajibannya tetap saja itu kewajiban ayah dalam mendidik anaknya. Baik buruk anak itu tergantung ayahnya. Nah, maka bunda sekali lagi itu harus menjadi backup yang kuat. Ya, harus bisa juga menilai mungkin ayahnya benar-benar capek, ya saya nggak ngerti ya, benar-benar nggak punya kekuatan. Itu kalau memang itu terpaksanya begitu, si bunda bisa nanti menjelaskan kepada anak, juga menyadarkan kepada anak bahwa bapaknya begitu, ya itu karena tadi demi anak-anaknya yang saat ini mungkin belum punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan, ya memperhatikan anaknya. Jangan sampai bundanya lalu kemudian di depan anaknya nyala-nyalain ayahnya, Jangan seperti ayahmu. Besok kalau udah besar menjadi bapak jangan seperti dia." Jangan begitu. Ya, jadi justru itu jadi pelajaran. Jadi antara ayah dan bunda itu harus saling kerjasama. Saya pribadi di rumah misalkan, ya bagaimana anak itu taat kepada bundanya, berbakti kepada bundanya, saya sering banget itu cerita kepada anak-anak ya tentang pengorbanan bunda, tentang kebaikan dia, keikhlasan dia, tentang kewajiban anak itu mentaati, berbuat baik kepada bundanya, bahkan 3 kali lebih lebih banyak, lebih baik dibandingkan bapaknya. Jadi itu seringkali sejak anak kecil sampai sekarang saya sering buat putarkan kajian tentang bagaimana berbakti kepada bunda. Itu seringkali. Jadi bagaimana mereka itu bisa berbakti kepada bundanya itu ayah. Nanti bagaimana agar mereka berbuat baik kepada ayahnya itu peran bunda. Kerjasama itu harus dilakukan. Jadi sekali lagi ketika ayah capek tadi bunda ya, jadi itu harus disampaikan kepada anak kondisi ayahnya. Kemudian dari sisi ayah itu harus berjuang ya, jangan sampai kita ini jadi ayah biologis tapi bukan ayah pedagogis, bukan ayah psikologis, bukan ayah ideologis bagi anak kita. Jangan sampai kita ini hanya melahirkan cuma sumbang sperma, tapi kemudian anak kita secara kejiwaannya, pemikirannya, perjalanan hidupnya, cara hidupnya itu malah diisi orang lain, bahkan diisi oleh gadget, jangan sampai. Jadi semua itu memang harus di tangan kita. Sehingga nanti di yaumil akhir ketika kita di akhirat diminta pertanggungjawabkan, kita sudah melakukan hal yang maksimal dalam mendidik anak kita. Sudah nggak bisa lagi kita lakukan selain itu. Nah, harus sampai itu. Ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari dua bunda kita nih. Ya, baik Bapak dan Ibu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Kalau di penghujung acara itu biasanya saya sering teringat lagunya Iwan Fals. Nah kebetulan dulu Ustaz Nopri, saya penikmat musik-musik beliau. Beliau pernah menyanyikan lagu Kemesraan. Yang di antara potongan liriknya itu kan ada kalimat kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya namun Insya Allah. Ya karena dibatasi waktu dan memang kita juga masing-masing punya banyak kesibukan setelah ini yang harus kita songkol. Maka kami rasa kami cukupkan saja. Ya walaupun peserta juga rasanya masih belum ingin forum ini cepat berlalu. Ya buktinya pertanyaan masuk terus ya kolom chat ini. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan. Nanti barangkali untuk mendapatkan pencerahan lebih banyak dari parenting ala tuningnya Ustadz Nopriyadi, dipersilakan Bapak dan Ibu membacanya di buku The Model for Smart Parents yang cover putih ya, The Model for Smart Parents. Silakan bisa dibaca di situ, insya Allah sudah banyak ulasan beliau di dalamnya, atau silakan memfollow akun medsos beliau, salah satunya akun Facebook beliau. Bisa dicari nanti di situ insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah, dan tentunya menjadi harapan kita semua, semoga kita bisa menjadi smart parents agar ke depan kita dapat mewujudkan lahirnya insan-insan yang cemerlang. Amin. Baik, kami beri apresiasi setinggi-tingginya kepada Ustadz Nopriyadi Harmani selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini.
Juga apresiasi kepada Majelis Taklim An-Nasr, ada Pak Yusuf Prayogi, ada Pak Eri Setiawan, juga Oh, Pak Eri ya. Assalamualaikum Pak Eri. juga mengikuti. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, beliau mengikuti juga dari jauh ini Ustadz Nopri dari Tangerang. Oh, dari Tangerang, Masya Allah. Ya, sekarang beliau lebih banyak waktunya di Tangerang. Ya, juga apresiasi yang tinggi kepada tim IC Kompak, tim SD Insan Cemerlang, jajaran kepala sekolah dan all teachers. Juga yang terakhir apresiasi yang tinggi dan besar kami berikan kepada para orang tua wali murid yang sudah hadir mengikuti acara ini sejak awal tadi hingga akhir. Baik, kita mari tutup Bapak dan Ibu forum kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Sebelumnya kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nopri. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan guru-guru sekolah. Terima kasih Bu. Ya. Saya pamit semuanya. Mari. Terima kasih Ustaz Nopri. Ya. Sama-sama. Yes, siap. Bisa diatur. Terima kasih Ustaz Ari Noval. Bersama Ustaz Nopri. Iya, mari saya pamit. Saya pakai masker ini. Ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Ustaz Noval. Ya. Terima kasih Bu Nurul. Siapa lagi? Sama-sama, ada Ustaz Bilal, ada Ustaz Agus, ada Bu Andri, ya, dan satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Kira juga ternyata. Ya. Kami tutup ya. Ya, Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.